tepuk tangannya Bengkulu. Masya Allah, makasih banyak. Dan juga jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah. Yang sedang menyaksikan kita hari ini, kita ingatkan lagi ya. Tema kita pagi hari ini adalah ikhlasi tapi titik. Masya Allah. Ya nanti kita lanjut lagi ke pembahasan guru-guru kita ya. Sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang tangis haru seorang ayah menikahkan anak wanita kesayangannya. Ini Masya Allah, ini di tayangannya. Allah, ibu kenapa? Pakai mic-nya bu. Diangkat. Ibu sedih. Kenapa nangis bu? Kenapa nangis? Sedih mas. Sedih ya bu ya? Ya. Ngelihat anak perempuannya menikah. Emang kalau melepas anak perempuan itu pasti berat ya bu ya? Ya berat mas. Apa sih yang ditakutin sama ibu? Yang jelas berpihak sama orang tua. Ya mudah-mudahan dapat suami yang bisa bertanggung jawab. Amin. Seperti apa yang orang tua didik selama ini. Amin. Iya. Makasih banyak ibu. Ibu namanya siapa? Frederica F. Lawalata. Oh, ibu saudaranya Caca ya bukan bu ya? Iya. Frederica. Iya, tepuk tangan doang buat ibu Frederica. Di sini juga ada teman kita hostnya namanya Caca Frederica. Ibu makasih ibu, ya Allah. Ibu yang sabar ya ibu ya. Saya juga punya anak perempuan, saya juga takut bu mau nikahin anak perempuan saya ini Masya Allah. Kalau gitu kita panggil dulu Ustadz Syam deh. Tepuk tangan buat Ustadz Syam dulu. Aduh ya Allah ya Robi. Ustadz Syam. Iya siap. Ustadz Syam belum punya anak perempuan nih. Nanti pas punya anak perempuan pasti ngerasain ya. Tapi udah ngerasain ngambil anak perempuan orang. Oh iya benar. Sebagai orang tua pasti berat banget ya namanya melepaskan anak untuk menikah. Betul Ya, sekali. apalagi sama orang lain yang sebelumnya kita nggak kenal. Tahu gimana. Nggak tahu nih anak kira-kira bisa ngebahagiain anak kita atau enggak, ya nyenengin anak kita atau enggak. Nah di dalam kesedihan, dalam ikhlasnya kita sebagai orang tua melepas anak ini, apakah menjadi satu hal yang wajar kalau sebenarnya ada perasaan cemas sedikit di dalam hati Ustadz Syam. Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Mari tabe guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع alim. Tentu saja berat rasanya melepaskan seorang anak yang ibunya mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya, ayahnya berusaha menafkahinya dengan sesuatu yang dipastikan halal lagi baiknya, lalu dilepaskan kepada orang yang baru bertemu dengannya. Sehingga ada nasihat yang luar biasa bagi para lelaki yang menikahi anak wanitanya seseorang, maka jagalah ia karena ia rela melepaskan ayahnya, ia rela meninggalkan ibunya, ia rela meninggalkan bersenda gurau dengan saudara-saudaranya hanya demi dirimu orang yang baru dikenalnya. Maka jadilah pengganti ayahnya, jadilah pengganti ibunya, jadilah pengganti daripada saudara-saudara dan teman-temannya. Sehingga orang tua yang melepaskannya tiada lagi merasa khawatir dan terjaga keikhlasannya. Ikhlas memang berat, tapi istiqomah dalam keikhlasan itu jauh lebih berat. Ketika awal dilepaskan mungkin ikhlas, tapi semenjak berumah tangga mungkin ada perubahan. Sedikit demi sedikit dia mulai cuek dengan orang tuanya, sedikit demi sedikit dia mulai prioritaskan suaminya, sedikit demi sedikit dia kembali lebih prioritas kepada anaknya dibanding orang tuanya. Maka menjaga keikhlasan ini butuh daripada kiat-kiatnya. Kalau dikatakan menikahkan anak perempuan, ini adalah nasihat daripada seorang Hatim Al-Asam. Beliau katakan dalam Islam kita dilarang untuk bersegera
ataupun terburu-buru. Tapi ada beberapa hal yang disegerakan. Yang pertama, bersegeralah menjamu tamu ketika tamu itu datang ke rumah. Yang kedua, bersegeralah untuk menikahkan anak perempuan jikalau telah datang orang soleh dalam melamarnya. Yang ketiga, bersegeralah untuk mengurusi jenazah jikalau sudah dipastikan matinya. Jadi pastikan dulu mati, Bu. Jadi jangan juga segera langsung kuburkan cepat-cepat. Dalam Islam harus segera. Kalau belum dipastikan kematiannya jangan juga segera. Sehingga ada seorang ulama bernama Al-Baydawi mengarang kitab tafsir karena pernah dikubur hidup-hidup. Dikira udah meninggal dunia padahal belum meninggal dunia. Bersegeralah bayar hutang jikalau sudah jatuh temponya. Dan bersegeralah bertaubat kepada Allah ketika berdosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jikalau telah dilakukan ataupun menikahkan anak perempuan, ikhlas itu mungkin di awal berat, lama-lama semakin ringan, tapi ada menjaga keikhlasan ini yang perlu. Sehingga tidak mengapa seorang orang tua juga memeriksa terlebih dahulu siapa sih yang melamarnya, siapa sih orang tuanya, bagaimana sih pekerjaannya, bagaimana ibadahnya, maka insya Allah lebih Masya Allah. mampu Jadi orang melepas. tuanya kepo boleh dong setelah menikah. Boleh. Tapi gak boleh keterlaluan. Betul, ikut gitu ya. campur tidak boleh. Ikut campur gak boleh, kepo boleh. Ya Bu ya, catat ya Bu ya. Kepo boleh, ikut campur nggak Jangan. boleh. Makasih Siap. banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Mana nih Ustadz Maulana nih? Ada ya? Aku lagi cari mic-nya. Ada. Nanti tadi udah cari udah mic-nya. dibagi-bagiin. Ini. Oh ya udah boleh. Saya mau masuk di segmen kita nih. Oh iya boleh. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nah tadi kan sebelah kiri udah. Sekarang saya mau pilih sebelah kanan. Sebelah kanan. Ibu ya. Ya Allah lagi bengong orang di tempat tunjuk ya. Iya. Hampir kaget. Boleh berdiri Ibu. Ibu namanya siapa? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Irmawati dari Bengkulu. Ibu Irmawati. Tepuk tangan dong buat Ibu Irmawati. Mau nanya apa Ustadz? Bukan kita di Indonesia ini ada budaya namanya sungkan, ndak enakan. Jadi ada orang berbuat bukan karena sebenarnya dia ikhlas tapi karena ada yang nggak enakan sehingga ikhlasnya jadi pudar. Gimana tuh Bu? Gimana tuh Bu? Menyikapi berbuat orang karena yang tidak enakan. Yang nggak enakan, ya ngasih karena nggak enakan. Terpaksa. terpaksa ya. Jadi nggak ikhlas, kan nggak bagus. Nggak bagus. Bagus. Itu aja Ibu. Baik, gitu. Iya. Gitu ya Bu. Ya. Bu. Ini pertanyaannya susah banget sih begitu. Enggak. Bu, Iya. ibu lagi makan permen. Heeh. Cuma ada orang di samping ibu. Terpaksa ibu kasih. Iya jijik Kenapa? banget sih. Kan enggak enakan. Oh nggak enak, kau gak gitu juga. Tapi kan lagi dimakan itu. Bukan, dia ada Oh, makanan. lagi makan. Bagi-bagi. Gara kan enggak enakan sama dekat duduknya. Nah, ya udah. Ya Bu ya. Jelasin deh, kalau gitu ya tepuk tangan dong buat Ibu Ismawati. Masya Allah. Dia bikin pertanyaan dia yang bingung. Bukan duga. Kadangkala orang berbuat kayaknya terpaksa dia berbuat. Oh gitu. Kenapa? Karena dia duduk di mobil, dia lagi makan. Ini kan ibu kan kesini naik bis kan? Otomatis ibu bawa makanan. Sebenarnya buat ibu sendiri. Tapi karena tidak enak duduk berdampingan, terpaksa dikasih. Oh itu maksudnya. Kan seperti itu. Mana tepuk tangannya? Allah. Itu maksudnya. Nah gini aja. Yang jelas kita memberi, ingat. Tidak berharap balasan. Berbuat aja, jangan karena ria. Habis makanan kita satu bis dikasih makan. Betul. Apalagi, jangan ada ria. Berharap hanya karena Allah. Ingat, atas apa yang kita lakukan kepada siapapun. Tidak usah milih-milih teman. Siapa saja, betul tidak? Cuma ingat, ketika kita berbagi, ingat syarat berbagi ada 5. Karena Allah yang terbaik, sasarannya tepat. Jangan menyakiti, jangan diungkit. 5 ini syaratnya. Jangan sampai kita berbuat hilang ikhlasnya. Karena terpaksa. Betul. Makanya bagusnya kepada siapapun. Cuma harus sadar. Berbuat itu karena Allah. Sebab Allah. Untuk Allah. 1, 3. Karena Allah. Sebab Allah untuk Allah. Ada saudara kita marah melulu. Tetap kita berbuat baik. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ibu anaknya dikasih makan tetap gak mau. Apakah ibu masih kasih makan anak?
Yang di rumah tetap kasih makan anak walaupun dia tidak mau. Karena kenapa? Untuk kau nak terserah kau makan atau tidak. Kalau tidak bisa masuk angin dia. Mana tahu dia. Namanya juga orang. Apalagi komentar orang. Yang jelas terserah. Mau ngomong apapun saya bagi. Makanya kalau kasih hadiah orang dibungkus. Jadi bukan Betul tidak? bekas. Dibungkus rapi, Nah. dikasih kado. Nah. Karena kalau kelihatan milih-milih, Nah, aku kasih ingin jilbab. aja gitu. Yang warna merah, ada Dan nggak warna merah? besok-besok. Ada nggak warna biru? Besok-besok kalau mau jalan begini naik bus, siapin bekal yang banyak. Jangan cuma satu, udah satu nawarin orang lagi. Ternyesel. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Iya Ustadz. Kejadian ya. Iya kejadian. Masya Allah jamaah. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sini deh. Ya Ibu boleh. Izin, maaf. Iya, maaf. Silakan Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz. Boleh Ibu. Nama Elita dari BKMT, dari Majelis Taklim Provinsi Bengkulu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Elita. Iya Bu, lihat ke sana Bu, biar yang di rumah juga ngelihat cantiknya Ibu. Izin mau tanya Pak Ustadz sama Sama Pak Habib. Habib Muhammad, boleh Bu Elita. Siap. Mau nanya apa Ibu? Izin mau bertanya Pak Habib, di balik senyuman orang ikhlas, benarkah bisa menanamkan sifat lalai? Oh, sifat lalai mungkin Ya. dalam dirinya dia Ya. sendiri ya Bu ya. Dalam dirinya, Karena karena sering meremehkan. oke, Ya. contoh mungkin udah ngasih nih. Ya. Bu, saya boleh minta nggak mic-nya? Boleh gitu. Oh ya, udah. Ya udah gitu. Ya. Ikhlasin aja dalam Ya hati udah, gitu. ikhlasin aja. Oh gitu maksudnya. Padahal sebenarnya ada hati-hati yang ngeganjal juga ya. Betul. Oke, makasih banyak Ibu Elita. Tepuk tangan buat Ibu Elita. Silakan dijawab Habib, Fadol. Mungkin contohnya Ustadz Maulana. Ustadz Maulana lagi. Contoh. Boleh coba berdiri Ustadz, contoh. Ini tongkatnya bagus. Oh. Minta ya. Ini mah udah jelas-jelas nggak bagi, Bib. Bib, Nggak ngasih. Kalau mau minta, kalau memang tongkat saya ada 2 saya bawa. Kalau satu Berarti nggak ikhlas. Baik kelas. Nggak ikhlas. ikhlas sih. Tapi mukanya asem gitu ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, senyuman kita tuh memang harus senyuman ikhlas. Senyum yang memang seperti senyumnya baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya seperti senyumnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau punya makanan hanya 1 piring saja. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pengemis yang lagi lapar minta makanan beliau. Beliau bagi 2. Beliau kasihkan kepada pengemis tersebut dengan senyuman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang betul-betul mengharapkan ridha dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa saja? Dengan senyuman, dengan apa saja yang mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul mengharapkan amal soleha itu amal soleh yang betul-betul mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa orang yang pengen nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disenyumi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan soleha. Maka dia melakukan amal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah melakukan kemusyrikan. Seperti tadi Ustadz Maulana bilang, asyirkul khafi, syirkul asghar, ria, sombong atau sesuatu yang tidak ikhlas itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama mengatakan
siapa orang yang mampu melakukan keikhlasan 40 hari saja dia istiqomah misal, mampu melakukan. Jadi waman akhlasa, siapa orang yang mampu melakukan ikhlas arba'ina yauman, 40 hari betul-betul apa yang dia lakukan, mungkin maaf mau nyapu rumah atau memberikan istri, memberikan anak, memberikan orang, apa saja yang dia berikan. Tapi betul melakukan suatu pekerjaan tapi ikhlas karena Allah. Senyuman yang nikmat itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhar, akan timbul di dalam hatinya hikmah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya akan dituntun oleh Allah. Bahkan dikatakan mukanya ibu, mukanya kayak di skincare. Ya, mukanya kayak di skincare diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Selalu dia melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ada teman saya maju lagi nih, kenapa nih? Sebenarnya Habib kan tadi minta tongkat ini. Karena aku nggak enak. Enaknya? Karena ini tongkat dari Habib sendiri. Oh borok sih kuntar dong Iya, gatal-gatalnya. Makasih banyak Habib, jazakallah. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Oke, kita kasih kesempatan lagi jamaah berikutnya yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang ini dulu Ibu boleh, ayo. Kenapa sih Silakan. nggak dikasih kesempatan ibu ini nanya? Ntar ya Allah kacamatanya soalnya ibu itu masih belum bisa membedakan antara pagi dan malam. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan saya nama Yanti Eliza dari BKMT Bengkulu. Tepuk tangan buat Ibu Yanti. Mau bertanya sama siapa Saya Ibu? bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh? Benarkah orang yang banyak ikhlasnya bisa menjadikan dirinya kelamaan tidak bisa membedakan antara pasrah dan tulus ya Oh Ustadz? Masya Allah, karena sering ikhlas nih, nggak tahu yang pasrah mana yang tulus gitu ya. Ya, terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi, Masya Allah. Silakan dijawab Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita ini kemudahan berlaku ikhlas. Tapi lama-kelamaan ikhlas, akhirnya susahlah membedakan mana ikhlas, mana pasrah. Maka bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguh amal perbuatan itu tergantung atau bergantung kepada niatnya. Kalau ngasih, bantu, beramal tanpa niat, maka tidak bisa digolongkan ikhlas. Mesti dengan niat. Walaupun sedekah itu tidak mesti dengan niat, tapi alangkah lebih baiknya biar lebih ikhlas lagi pakai niat. Itulah kenapa ketika mengajarkan anak kita sholat, kita ajarkan dia sholat itu pakai niat. Bahkan termasuk rukunnya sholat itu ada niat. Supaya apa? Bukan sholat karena pasrah, bukan puasa karena pasrah, bukan dia berzakat karena pasrah, bukan dia umroh karena pasrah. Tapi dia umroh, haji, sholat, puasa karena Allah. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan pasrah, ini namanya ikhlas. Berarti dia karena Allah. Nah, seluruh amal ibadah kita lakukan karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Dalam surah Al-Insan disebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ngasih makan. Kalau ngasih makan ngasih aja pasrah, tulus atau apa? Innama nut'imukum liwajhillah.
ngasih makan orang miskin itu ada tujuannya. Liwajahillah, butuh pengakuan dari Allah, butuh daripada kebaikan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tapi enggak butuh validasi, enggak butuh terima kasih, enggak butuh balasan dari orang yang dibantunya. Masya Wallahu Allah. ta'ala Jadi kembali a'lam. kepada niat kita ya Ustaz Beda, Syam ya. pasrah dengan ikhlas beda. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Satu lagi kita kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Saat sebelah sini. Sebelahnya ibu yang kacamata Ustaz tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh saya udah kasih tapi sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Eprianti dari BKMT Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dong buat Ibu Saya- Eprianti. Tanya Mau nanya? dong Ustadz, Boleh, saya ingin Ibu. bertanya kepada Ustadz Habib Muhammad. Habib Muhammad boleh. Ustadz Habib Pak komplit sudah. Iya. Silakan Bu pertanyaannya. Kalau ada orang tua yang sedang sakit berat, dan sebagai anak saya sudah berikhtiar, apakah Berikhtiar. boleh berpikiran untuk ikhlas saja ya Bib? Karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Oke. Mohon jawabannya Bib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Eprianti. Silakan dijawab Habib. Ikhlasnya ikhlas apa nih? Ada orang ya Allah saya ikhlas deh kalau orang tua saya meninggal. Kan begitu. Ada orang yang terkadang subhanallah seorang ibu bisa menjaga 12 anaknya. Ya, 12 anak belum tentu bisa menjaga satu ibu. Betul? Kalau dikatakan orang tua kita berat sakitnya maksudnya, bukan berat badannya ya. Ya. Artinya orang tua kita sudah berat sakit terus. Kita ikhlas bagaimana? Ikhlas mengurusnya. Adapun nanti beliau panjang umur atau tidak panjang umur itu nanti ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang kita bisa lakukan semampunya yang bisa kita lakukan. Semampunya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada ibu kita atau ayah kita yang sudah sakit itu, apapun bentuk yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan doanya sudah ya Allah saya ikhlaslah kalau ibu saya harus diangkat oleh engkau, seakan-akan dia sudah tidak lagi mau dibebani oleh ibunya, itu salah. Berbeda contohnya. Memang sudah di rumah sakit. Sudah kita urus semuanya atau di rumah sudah kita urus. Kan ada alat bantu regulator ya. Hah? Ventilator. Regulator buat gas ya. Ya itulah pokoknya. Dokter mengatakan gimana anak-anaknya ikhlas kenapa? Ini memang sudah tidak bisa, harus dicabut alatnya. Kalau alatnya tidak dicabut malah menyakiti ibunya. Itu bisa kita katakan ya sudah dicabut saja alatnya karena memang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih kita bisa, ini anak-anak kadang-kadang merasa terbebani dengan orang tuanya. Dia hanya memikirkan kadang-kadang istrinya, hanya memikirkan anak-anaknya, lupa kepada orang tuanya. Dia lupa orang tuanya yang menikahkan, orang tuanya yang mendidikkan, orang tuanya yang mengandung, orang tuanya yang Masya Allah yang memberikan makan kepada anaknya. Tapi anak merasakan ikhlas menempatkan kalimat ikhlas itu salah. Menempatkan ikhlas itu Salah. Kalau belum Ikhlas ada ikhtiar. belum ada ikhtiar. Jadi harus seikhtiar mungkin Masya Allah. sampai mentok apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sisanya serahkan kepada Allah Masya Allah. Subhanahu wa taala. Gak usah takut hilang duitnya habis. Allah akan ganti, yakin ya Bib ya kalau Betul. ngomongin orang tua ya. Jadi gak usah pakai setengah-setengah, apapun kalau memang perlu dijual-jual, bantuin orang tua biar sehat dulu. Kalau memang udah takdirnya Allah lain, nanti insya Allah apa yang udah kita keluarin insya Allah diganti lebih berlipat-lipat. Betul, Habib Masya ya, Allah. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah!